lalu iPhone XR itu laris manis banget, dan di tahun ini gue menemukan calon suksesornya yang paling masuk akal, yaitu iPhone 11. Ya, iPhone yang saat ini untuk harga iBox udah didiskon jadi 7.999.000, bahkan didiskon lagi jadi 7.249.000. Jadi ngeri banget. Sampai-sampai gue tanya di toko secara fisik habis, dan ngecek toko online juga stok kosong. Tapi pertanyaannya, apa benar iPhone 11 ini layak dibeli, dan apakah Android user yang mau pindah ke iPhone ini tepat? So, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg, dan ini dia apa kabar iPhone 11 di tahun 2023. Let's check it out. Gue mulai dari bagusnya dulu. Untuk kameranya, ini tepat konfigurasinya. Ada 12 megapiksel primary lens dan 12 megapiksel ultra wide lens yang akan sangat kepake. Ya, nggak kayak HP Android lain yang ada depth sensor, macro lens, itu nggak bakal kepake lah ya. Tentu, HP ini juga masih ada trademark, yaitu flare. Tapi untuk kualitas hasil foto di kondisi daylight, menurut gua, ya ini masih bagus. iPhone punya karakteristik warna yang natural, nggak terlalu banyak warna yang dimainin, kontrasnya bagus, dynamic range-nya ngangkat, saturation-nya oke banget, just right di tengah-tengah. Dalam segi karakteristik detail juga masih cukup tajam, sampai ke lensa ultrawide di kondisi daylight pun ini bagus, tidak ada pembeda yang sangat signifikan. Ya 11:11. Dan ngomongin kualitas hasil foto low light, karena bukaan cahayanya sendiri udah rendah di f1.8, otomatis informasi yang ditangkap bisa lebih banyak untuk mengcapture detail yang lebih tajam, kontras yang lebih ngangkat, dan tentunya bisa memberikan hasil warna yang lebih natural. Tapi itu masih kurang kalau mau diadu sama HP-HP Android zaman sekarang. Dan untungnya, untuk pertama kali di iPhone 11 bisa tersedia fitur Night Mode. Ya, jadi hasil foto di kondisi low light, detailnya makin naik, kontrasnya makin naik, noise, grain makin berkurang. Pokoknya, kalau kalian mau foto-foto, ya ini bagus banget. Ya minimal udah kepake lah ya di tahun ini. Oh ya, by the way, buat kalian yang suka foto-foto ala-ala DSLR atau mirrorless jadi background itu bokeh, HP ini juga bisa memberikan kualitas foto yang bagus. Dengan catatan, cahayanya juga harus cukup. Ya dong, kalau kalian mau pakai kamera fotografer profesional, cahaya itu jadi peran penting. Dan pilihan filternya pun banyak banget, bisa kalian pilih sesuai preferensi. Nice. Di tahun 2023 ini, iPhone 11 baru masuk umur 4 tahun. Dan karena ini Apple kelasnya selalu flagship, jadi otomatis performanya masih bisa bersaing kok. HP ini mengandalkan Apple A13 Bionic chip dengan kombinasi RAM 4GB yang masih tergolong besar buat iPhone. Dan untuk AnTuTu-nya ngeri, bisa hit di 512 ribuan. Oke, ketika gue coba main Genshin Impact dengan settingan medium plus 60 fps, menurut gue ini masih playable, lancar, walaupun ya ketika udah lewat 30 menit ke atas, HP akan berasa panas kalau mau dimainin tanpa casing. Jadi saran gue, pakai ala casing, atau kalau misalkan mau main tanpa casing, ya minimal pakai fan cooler atau main di ruangan ber-AC biar suhu bisa terjaga dan throttlingnya jadi minim. Game kedua, kayak PUBG, bisa dapat settingan HDR Extreme dengan performa yang bagus, gak ada hambatan, dan gyroscope-nya pun lancar. Oke, ngomongin soal performa gaming udah bisa dilibas, tapi gimana soal editing video? Secara ya, selain kualitas videonya bagus, kalau mau dipakai render gimana bang? Jawabannya juga masih oke banget. Gue prediksi iPhone 11 masih bisa dipakai atau masih bisa diandalkan sampai 2 tahun mendatang lagi. Karena iPhone itu selalu kelasnya flagship, jadi otomatis bahan material yang dipakai pun nggak main-main. Back cover pakai kaca asli dan frame-nya menggunakan aluminium. Ya, untuk pilihan warna masih single color tapi banyak banget variasinya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tampil beda, ya iPhone 11 bisa memberikan pilihan warna yang mirip lah kayak iPhone 12, iPhone 13 sampai iPhone 14. Colorful. Dan ngomongin soal build quality, menurut gue memang gak se-premium kayak iPhone 11 Pro, tapi menurut gue ini masih berasa solid dan mahal juga. Oh ya, masih dalam segi feels, emang kalau mau gunain HP ini menggunakan satu tangan, menurut gue agak kurang enak karena lebar ke samping dan bobotnya pun bisa hit di 194 gram. Tapi untungnya kebantu dari tingkat ketipisan di 8,3 mm. Jadi kalau mau dicoba pakai satu tangan, ya oke aja. Tapi dengan catatan itu belum pakai casing guys. Kalau pakai casing bakalan beda cerita.
By the way, ngomongin soal fitur, HP ini ada fitur IP68 Water and Dust Resistant yang bisa tahan di kedalaman air 2 meter selama 30 menit. Tapi dengan catatan, jangan dilakukan secara sengaja. Dan kalau misalkan kalian beli second, pastikan HP-nya belum pernah dibongkar. Kalau udah pernah dibongkar, jangan coba-coba deketin di air. Rusak, gantinya repot. Itu asli. Kalau kalian ngincer iPhone XR karena ketahanan baterainya, tenang, iPhone yang saat ini bisa melebihi ekspektasi kalian karena secara angka kapasitas baterainya pun meningkat di 3110 mAh. Dan ketika gue coba pakai pemakaian Mobile Legends, nonton YouTube, scrolling Instagram, di koneksi WiFi masih bisa dapat screen on time 4 jam 35 menit dengan catatan battery health posisinya, unit yang sekarang gue pegang atau yang gue pakai review, di 88%. Kalau kalian beli baru, otomatis battery health-nya 100% dan itu bisa memberikan pengalaman baterai yang lebih panjang atau lebih tepatnya jadi lebih awet. Ya, kalau kalian tanya, Bang, berarti battery health itu akan ngefek ke ketahanan baterai dong? Jawabannya iya, semakin rendah battery health-nya, otomatis ketahanan baterainya pun juga jadi nggak awet. Makanya, kalau baterai health udah 72%, itu disarankan harus servis. Dan by the way, kalau misalkan kalian beli iPhone 11 edisi baru, itu box-nya kan tipis, jadi brick charger nggak dapet. Nah, kalau kalian tanya, Bang, adakah rekomendasi brick charger? Jawabannya ada. Yang saat ini gue pakai ada Ugreen, Oki, dan Anker. Semuanya itu bagus. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan by the way, HP ini juga udah support 18 watt fast charging yang lumayan ngebut. Ngisi 30 menit bisa dapat 50%. Walaupun ya penuhin 100%-nya makan waktu 1 jam 30 menit, itu lumayan lama. Tapi ini masih ngebut juga buat Apple. By the way, fitur yang gak kalah penting yang bikin HP ini sebagai flagship yaitu wireless charging juga tersedia, tapi dengan catatan kalian punya wireless pad-nya ya. Lagi-lagi karena iPhone ini baru masuk umur 4 tahun, dalam segi software supportnya masih lebih aman ketimbang iPhone XR yang udah masuk mau umur 5 tahun ya di tahun 2023 ini. Jadi kalau kita ngelihat pattern yang udah ada, harusnya iPhone 11 masih bisa terima software update sampai iOS 18. Tapi kalau misalkan kenyataan nanti cuma support sampai iOS 17, yang penting performanya masih reliable dan seperti ciri khas iOS. User interface-nya simple, animasinya snappy, lancar, mulus, fitur-fiturnya banyak. Pokoknya nggak banyak pusing. Terutama kalau misalkan ngerilis software update, semua iPhone-nya pun langsung kebagian, nggak pakai dipisah-pisah. Itu yang bikin beda. By the way, ada satu hal yang gue suka di fitur iOS 16.2 terbaru, yaitu haptic vibration bisa dinyalain untuk keyboard. Jadi ketika dipakai ngetik-ngetik, getarannya enak, berasa banget mahalnya. Harus diakui, kebanyakan orang beli iPhone itu karena gengsi. Ya, karena desain layar yang saat ini masih menggunakan notch ala-ala Apple. Jadi orang-orang ketika lihat layarnya aja udah tau lah ya ini HP apa. Dan tentunya notch tersebut hadir bukan tanpa sebab, yaitu ada fitur Face ID buat bikin performa unlock itu jadi lebih cepat dan lebih reliable. Ya, nggak usah nempelin sidik jari, tinggal tekan aja layarnya, otomatis bisa langsung kita swipe to unlock. Dengan kondisi cahaya gelap maupun terang bisa, tapi kalau misalkan pakai masker, ini agak sulit. Mesti ada pair Apple Watch dulu, atau kalau mau tempatin Face ID tanpa Apple Watch mesti di iPhone 12 ke atas. Tapi intinya Face ID itu lebih ngebut dan lebih reliable. Dan ngomongin soal kualitas layar, iya, panel IPS LCD-nya pun masih punya karakteristik warna yang bagus, walaupun nggak gitu terang kayak HP-HP 5 jutaan zaman sekarang dalam segi brightness. Dan ngomongin soal resolusi, emang nggak tajam-tajam banget, tapi gue menemukan tidak sangat deal breaker. Masih kelihatan bagus, pixelnya pun masih cukup rapat. Oh ya, by the way, fitur-fitur ciri khas kayak Apple, True Tone Display, buat bikin nyaman mata kita karena si layar akan otomatis adaptasi lingkungan sekeliling juga ada. Fitur Night Shift buat mengurangi blue light di HP juga ada, dan ada haptic touch juga. Jadi ya udah komplit lah ya, sama kayak iPhone baru. Oke guys, jadi itu dia 6 alasan kuat kenapa iPhone 11 ini bisa jadi iPhone paling merakyat atau paling laris di tahun 2023. Tapi buat kalian yang bertanya, Bang, apa hal yang harus diantisipasi? Well, biasanya kalau nyari kekurangan itu menurut gue agak gampang, tapi untuk HP yang saat ini masih agak sulit. Jadi gue cuma menemukan 3 hal aja. Penasaran? Oke, like dulu baru lanjut. Boleh lah ya supportnya. Walaupun dalam segi software dan performa HP ini masih aman untuk pemakaian jangka panjang, tapi harus diakui buat beberapa orang yang tinggal di kota besar,
pengen punya kecepatan upload atau download yang ngebut aka 5G di HP ini, sayang belum support, masih mentok di 4G. Emang sih 5G pun masih lama banget nyebar meratanya di seluruh Indonesia, dan provider yang support pun masih bisa dihitung pakai jari. Jadi nggak gitu deal breaker buat kalian yang nggak pusingin 5G, 4G, pokoknya pun nanti setelah 5G merata, 4G pun masih bisa digunain. Jadi kalau misalkan nggak deal breaker nggak apa-apa. Tapi ada satu hal lagi yang harus gue kasih tahu. Semua iPhone sampai saat ini memang tersedia dual SIM. Tapi untuk versi di luar China ataupun di luar Hong Kong, yang dijual hanya support satu SIM basic dan satu lagi eSIM. Ya, eSIM saat ini masih bisa dihitung pakai jari. Ada Smartfren sama baru-baru ini Indosat. Kalau kalian nggak pakai dua provider ini, mau pakein dua nomor di iPhone tuh rasanya nyaris mustahil. Jadi, ya udahlah ya. Masih kalah sama HP-HP Android 1 jutaan. Kekurangan yang menurut gue cukup deal breaker di iPhone ini ada di bagian layar. Emang resolusinya belum 1080p seperti yang tadi gue mention, tapi itu nggak deal breaker. Yang jadi masalah ada di bagian refresh rate yang cuma mentok sampai 60 Hz aja. Ya, HP-HP Android zaman sekarang dengan harga 1 juta bisa ngasih refresh rate lebih tinggi di 90 Hz. Jadi otomatis kalau misalkan kalian sebelumnya adalah pengguna Android yang udah support refresh rate 90 Hz atau 120 Hz, pindah ke HP ini bakalan perlu kebiasaan baru lagi untuk mengadaptasi mata kalau 60 Hz-nya ya udah nggak semulus 90 Hz di HP Android. Dan buat yang cari karakteristik warna vivid, saturation-nya naik ala-ala panel Super AMOLED ataupun OLED, ya bakalan kecewa sih karena HP ini masih menggunakan IPS LCD. Jadi otomatis dalam segi color reproduction-nya pun masih kalah sama teknologi zaman sekarang. Ya, HP ini kan udah keluar nyaris 4 tahun yang lalu ya. Seperti biasa, musuh iPhone kalau nggak baterai, ya storage. Baterai di HP ini emang masih bisa gue bilang aman, tapi untuk storage, pilihannya cuma tersedia 3 aja. Ada 64GB, 128GB, dan 256GB. Saran gue, kalau misalkan kalian mau paksain ke 64GB rasanya udah enggak banget. Ya, aplikasi zaman sekarang makin besar. Seiring di-update, file size-nya otomatis nambah. Dan seiring terimanya major software update dari iOS-nya sendiri, local file-nya pun juga otomatis nambah. Belum lagi buat yang suka record video di resolusi tinggi, foto-foto, download film, itu storage bakalan cepet banget kekuras. Emang sih ada alternatif iCloud Drive, bayar 15.000 tiap bulan bisa dapat 50GB. Tapi menurut gua iCloud Drive itu kurang reliable ketika kalian pengen lihat foto atau ngakses file itu mesti apa-apa ada koneksi internet. Beda dengan local storage, kalau misalkan storage fisik itu nggak ada internet kayak nggak pengaruh. Jadi saran gua belilah minimal 128GB guys. Oke guys, jadi kesimpulannya buat kalian yang sering nanya di komen, Bang, gue baru mau pindah ke Apple, enaknya beli iPhone apa untuk pemula? Jawaban dari gue ya jelas iPhone 11 bisa jadi opsi yang pas. Karena buat orang yang pakainya performa, nyari baterai, nyari kamera bagus, kebutuhan pentingnya udah ke checklist semua di HP yang satu ini. Terutama dalam segi harga udah turun di 7 jutaan. Dan untuk harga bekasnya gue ngecek di toko online ada di 6 jutaan. Jadi makin menarik. Dengan catatan stoknya masih ada. Semoga sih masih ada lah ya. Gue kurang tahu. Dan sekarang gue pengen tanya ke kalian, iPhone 11 user mana suaranya? Udah pakai berapa tahun? Dan share keluh kesah kalian di komen di bawah supaya yang lain juga kebantu. Dan next, kita harus bahas HP apa lagi sih di konten Apa Kabar ini? Coba tulis dan like, biar tahu lah ya. Kalau like-nya makin banyak, makin kita bahas. And as always, gue berharap semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. Stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.